Ada lagi yang mau bergabung kan ya? Kalau tidak 10 menit udah jalan, ya udah kita mulai aja ya. Nah, Baik, Pak. oke. Materi kita tentang ekonomi teknik ya. Jadi dari teman-teman semua pasti juga sudah ada mengenal ekonomi teknik, ekonomi itu apa, pada prinsipnya teknik itu apa, kok bisa gabung ada ekonomi teknik, ya kan? Nah, sebagai seorang sarjana nantinya strata satu, apalagi di teknik industri, kita eh, mengetahui bagaimana ekonomi, ya salah satunya kan dalam pengambilan keputusan itu adalah ditentukan oleh namanya profitnya gitu kan. Profit itu kan berarti secara ekonominya, nilai ekonominya ini untung atau rugi. Nah, seperti itu. Nah, apa itu ekonomi teknik? Lah, aku nggak jalan. Nah, di sini kita mempelajarin ekonomi teknik tujuan menentukan apakah suatu alternatif rancangan teknis ya, karena kita orang teknik gitu ya, atau rancangan investasi. Ya, nanti kita bahas juga tentang investasi yang memenuhi persyaratan teknis layak ekonomis. Berarti makanya itu dinamakan dengan ilmu ekonomi teknik gitu. Jadi menentukan alternatif mana yang paling ekonomis, maksudnya paling ekonomis ini ekonomis bukan paling murah ya, murah dan profit. Ya, ada dua kategori itu yang harus dipenuhi. Jika ada beberapa alat teknis atau rencana yang secara teknis dianggap sama-sama memenuhi persyaratan. Jadi secara persyaratan ada, tapi ya udah kita lihat lagi mana yang paling ekonomis. Ekonomis di sini apakah dia paling murah atau dia paling cost-nya yang paling kecil, bukan murah ya. Nanti murahan jadinya. Ini cost yang paling kecil tapi dan akan mengakibatkan profit yang paling besar karena secara rumusan kan namanya satu investasi, ya kan, akan ditentukan bahwa sebenarnya uh, apa itu profit, harga jual, ya, jula dikurang dengan modal. Nah, modal inilah yang dinamakan juga dengan sebagai investasi. Nah, kalau misalnya modal ini makin turun, ya kan diharapkan modal itu makin lama modal kita makin turun, ya, dengan harga jual yang tetap, profitnya naik kan? Ya. Nah, yang tidak kita harapkan adalah harga jual ini turun, ya, modal juga turun, ya sama aja, tetapnya signifikan juga. Tapi kita yang ingin kita capai itu secara ekonomis tadi bahwa terjadinya apakah modal. Nah, modal ini kan bisa related dengan cost, ongkos, ya kan? Nah, jadi modal kalau dia modal itu turun, ya. Nah, harga jual itu tetap di situ, jadi kan naik. Ataupun kalau bisa harga jualnya semakin naik, ya kayak gitu ya. Suatu investasi kita anggap harga makin lama harganya makin tinggi gitu. Ya itu kan susah. Nah, makanya disinilah keilmuan ekonomi teknik yang kita lihat. Nah, dalam suatu investasi tidak mungkin tahu dulu bahwa oh ini bakalan profit enggak. Taunya kita merencanakan sekarang dan tahun depan atau bulan depan, oh iya ya setelah ada penjualan kah, setelah ada dilakukan, oh nih berapa ya. Jadi sarjana dalam ilmu ekonomi teknik ini lebih cenderung kepada meramal gitu ya. Kita meramal kan, oh iya ini akan profit, ini akan tidak profit nih, ya udah nggak usah lagi. Oke. Nah, investasi atau penanaman modal adalah menyangkut penggunaan sumber-sumber yang diharapkan akan memberikan imbalan. Ya, berarti ada pengembalian yang menguntungkan di masa yang akan datang. Ya, nggak mungkin Anda mau melakukan investasi tapi rugi. Nah, itu yang dihindarin. Ya kan? Nah, tapi untuk time frame-nya tahun depan atau bulan depan, minggu depan, ya kan, nggak tahu kita bahwa ini akan profit, ini ada akan menguntungkan atau ada imbalannya atau tidak kalau belum kejadian.
Nah, kalau udah kejadian, oh ini nggak profit, nggak jadi. Ya orang yang ini juga nggak mau dong kayak gini ya udah. Jadi di sini kita akan memahami apa namanya hukum resiko. Oke, faktor yang terlibat dalam investasi, nah ini kan. Nah, saya bilang kan ada waktu dan resiko, ya kan? Kalau dalam investasi nggak ada waktu, ya udah itu udah kejadian, ya kan? Saat ini ya saat ini, gitu ya. Tapi kan waktunya apa? 1 bulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, nah kayak gitu. Ya, secara umum investasi dibedakan ada investasi finansial dan ada investasi nyata. Nah, proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik, ya. Jadi kita itu ada terlibat di dalam penentuan yang terbaik ya dari alternatif yang tersedia. Ya. Terus proses pengambilan keputusan itu terjadi karena ada investasi, ya. Karena ya kan banyak alternatif. Oh, caranya kayak gini, caranya. Karena belum dilakukan, berarti semua orang punya masukan. Oh, gini caranya 1, 2, 3. Oh, enggak gini caranya A, B, C, D gitu kan. Makanya investasi atau proyek bisa dikerjakan lebih dari satu cara sehingga harus ada proses pemilihan. Terus sumber daya terbatas. Ya, sumber daya contoh terbatas itu apa adalah uangnya, ya kan, terbatas dananya, ya kan, dan bisa jadi terbatas waktunya, ya. Kalau nggak ada yang batas waktu, orang ya bagaimana menghitungnya? Karena time frame-nya nggak jelas, ya, atau rentang waktunya. Nah, terus juga ada uangnya seberapa, ya, karena bagaimana menghitung profit, ya. Rumusnya kan simple, profit sama dengan harga jual dikurang dengan modal. Nah, modal kita di sini adalah investasi. Nah, investasi kita mengeluarkan duit ya atau tidak, mengeluarkan dana atau tidak, berarti dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, apa alternatif yang paling baik? Ya, yang sudah mempunyai resiko yang paling kecil, ya kan? Nah, itu kan nggak semua orang tahu, tapi dipelajarin, diperhitungkan. Nah, 3 sudut pandang ya yang berbeda dalam kaitan pengambilan keputusan pada ekonomi teknik, yaitu ada pandang seorang akuntan, ada sudut pandang ekonomi teknik, ahli ekonomi teknik, ya atau manajer teknik, ya. Dari mana contohnya? Nah, kita itu berada di sini, di saat ini saat sekarang kita tuh, ya. Kalau orang akuntan, ya, dia melihat masa lalu, ya. Orang finance, orang controller, sekalian masa lalu. Dari mana dia tahu? Oke, mana bondnya? Ada pembelian barang. Sekian, sekian, sekian. Fakturnya mana? Performa invoice-nya mana? Invoice-nya mana? Oh, ini berdasarkan dari PO nomor berapa? Oke, ya minta kan? Nah, ini. Oke, udah dibayarkan nomor cek berapa? Berarti kan dia lihat masa lalu yang sudah terjadi pembayaran kan? Nah, itu orang akuntan melihat tuh. Ya. Sedangkan orang ekonomi teknik masa yang akan datang. Akuntan, kau sedang ini ya. Nanti kalau saya sudah beli ini, nanti beli ini, di ini, keluarkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oke, nanti jadi satu gedung. Iya kan? Itu perbedaannya seorang ahli ekonomi teknik atau manajer teknik yang belum ada. Terus bagaimana meyakinkan si stakeholder bahwa sebenarnya mau dia mengeluarkan dananya? Nah, kemampuanlah seorang teknik industri atau seorang sarjana teknik yang Pak, dengan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan ini saya dikeluarkan dari ini, apa inputnya, apa prosesnya, dan apa outputnya, bagaimana sistemnya, dan nanti akan terjadi pembayaran segini atau nanti keuntungan segini. Itu kan seorang manajer teknik nantinya. Belum ada loh. Belum ada. Nanti dihitung bener nggak yang direncanakan kan masuk plan kan yang direncanakan oleh si manajer teknik ini. Oke, mana pengeluaran tadi, dokumennya mana, fakturnya mana, invoice-nya mana, plop masuk ke akuntan dihitung. Oh ya ini termasuk dalam pengeluaran, ini masuk dalam pengeluaran, oh ini masuk dalam pemasukan, oh ini masih ongoing dah. Keluarlah namanya pembukuan, tes keluar kan. Oh ya ini sekarang baru nih kita udah gabung lagi manajer teknik ngumpul di dalam manajemen proyek. Oh sekian pengeluarannya, kurva S-nya ya. Jadi satu yang apa namanya memberi tantangan kalau kita sebenarnya dalam belajar ekonomi teknik. Oh seperti ini ya lihatnya. Oh ribet ya, nggak usah lah jadi ini, udah bisa juga boleh ya kan. Itulah kita perlunya belajar ekonomi teknik ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Ya, kenapa ekonomi teknik dipelajarin di dalam uh, di teknik manajemen teknik industri ini? Oke, lanjut. Ya. Nah, prosedur di dalam mana ini ya mengeluarkannya dia? Oke. Prosedur pengambilan keputusan itu biasanya ada alternatif-alternatif mana yang layak. Lihat horizon perencanaannya, plan, ya, estimasi aliran kas, ya, atau cash flow. Terus lakukan MAR, namanya apa namanya? Margin acceptance rate of return, ya. Nah, kemudian kita membandingkan alternatif, lakukan analisis suplemen, ambillah keputusannya. Nah, dalam ekonomi teknik kita ada namanya ongkos ya siklus hidup atau life cycle cost ya. Adalah jumlah semua pengeluaran berkaitan dengan item tersebut sejak dirancang sampai dia tidak terpakai lagi. Istilahnya seperti mesin, peralatan. Nah, ini bisa jadi ongkos tersebut untuk penelitian, pengembangan atau ongkos fabrikasi, operasional, ya, perawatan, penghancuran, atau scrap dan lain-lainnya. Ada ongkos histori, ya, ongkos masa lalu, ya kan? Terus kemudian ada pas cost, juga ada ongkos terbayar, sunk cost, juga ada ongkos mendatang atau ongkos opportunity cost, ya. Ini bisa dibaca secara konsepnya, kita lihat di sini, ongkos di dalam manufaktur itu, ya, ada namanya ongkos bahan langsung. Ada namanya tenaga kerja langsung. Ya, ini dikategorikan sebagai ongkos dasar. Ya. Ini kita lihat bagi ya. Harga jual ditentukan oleh bahan langsung, tenaga kerja langsung, bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung, lain-lain, umum, administrasi, penjualan, dan keuntungan. Ini kan harga jual. Ya. Itu dinamakan dengan harga jual. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi bahan langsung dengan tenaga kerja langsung itu ongkos dasar. Ya kan? Nah, bahan tak langsung, bahan tenaga tak kerja langsung dan lain-lainnya itu termasuk di dalam ongkos overhead pabrik. Ya kan? Nah, sedangkan dari ongkos dasar dengan ongkos overhead itu namanya harga pokok produksi. Ya. Dan dari harga pokok produksi ditambah dengan umum, administrasi dan penjualan itu harga pokok penjualan. Ya. Nah, harga jual adalah harga pokok. Makanya tadi kan saya bilang harga pokok, harga jual ya dikurang dengan harga dengan keuntungan. Ya kan? Karena kan rumusnya ini mana ya. Profit. Ini kan profit kan? Sama dengan nah, kalau harga jual kan ini ya. Sama dengan harga jual dikurang dengan modal. Harga pokok penjualan, ini kan modal. Atau harga pokok penjualan, ini namakan dengan modal atau investasi. Sama aja rumusnya. Jadi pahami dulu apakah nanti. Nah, pada waktu kita memperhitungkan ekonomi teknik akan muncul mana bahan yang langsung, mana tenaga kerja tak langsung, itu masuk perhitungan semua. Jadi akan terjadinya pengeluaran-pengeluaran kita nama dengan cost. Ya. Nah, cost inilah yang dan akan tadi penjualan itu seberapa. Ya. Definisi yang akan kita pakai ada namanya definisi umur teknis, ya. Adalah jangka waktu di mana suatu fasilitas masih berfungsi secara teknis. Artinya masih digunakan untuk tujuan atau kondisi penggunaan semula, ya. Ada. Sedangkan umur ekonomis jangka waktu fasilitas berfungsi secara masih ada kalau ada berfungsi nilai ekonominya berarti masih ada pengembalian atau imbal yang kita terima. Ya kan? Itu umur ekonomisnya. Ya. Nah, untuk dasar-dasar ekonomi teknik, bukan sampai jumpa minggu depan ya. Masih ada pertanyaan nggak? Kenapa kita harus... Iya, nah ya Pak, ini berarti kalau dalam akuntansi sama seperti akuntansi biaya dong Pak ya?
Ya, hampir mirip-mirip, tapi akuntansi biaya kita lebih cenderung mana pengeluaran-pengeluaran yang akan dimasukkan setelah terjadi aktualnya. Kan itu biaya kan, cost ya. Iya, Pak. Nah, itu udah terjadi semuanya kan. Baru oh ini termasuk dalam kondisi apa nih? Oh ini biaya tak langsung. Oh ini masih biaya masuk semuanya. Tapi di dalam ekonomi teknik ya, kita akan merencanakan dulu. Belum nih, berapa nih kesini-kinian. Nah, gitu. Ya. Oh, baik, Pak. Baik, baik. Ah, ah. Jadi ada makanya kalau kita lihat gambar ini tadi. Nah, sini tadi kan. Makanya kan ini kan akuntansi biaya gitu kan. Ya, Iya, Mas siapa yang Pak. nanya? Nah, ini kan bagaimana Yusri. menghitungnya kan sudah terjadi duluan kan? Iya, Pak. Apa? Mana diminta dia tuh mana biaya pengeluaran penge pengeluaran untuk gaji, ya kan? Berapa banyak gaji yang sudah dibayarkan? Terus mungkin juga pengeluaran beli material. Ya, ini kan semua dihitung kan? Apa ini termasuk ongkos produk biaya biaya langsung atau ini biaya tak langsung? Ini masuk overhead, ya kan? Ini di sini Iya, Pak. dihitungnya kan? Oh. Nah, sedangkan ekonomi teknik, saya mau bikin rumah atau saya mau beli mesin baru, mesin molding. Ya, kenapa beli mesin molding? Ya, mesin molding karena kita ada terjadi kenaikan permintaan. Ada kan dari produksi kan? Customer increase minta kenaikan permintaan. Kapasitas produksi sekarang adalah cuma 100 unit per bulan. Ya. Nah, sekarang tahun depan di 2025 ada kenaikan permintaan menjadi 200 unit per bulan. Apa yang Anda lakukan? Benar nggak? Beli mesin kan? Iya, Pak. Tambah mesin kita. Nah, beli mesin. Mesinnya mereknya apa? Banyak mereknya kan? Iya. Iya. Nah, mesin yang banyak mereknya itu tadi, banyak pabrikan itu tadi, dipilihlah mana mesin yang sesuai dengan kapasitas produksi atau sesuai dengan apa keinginan produk requirement kita, ya kan? Nah, ada jadi brand A, ada dua brand terakhirnya muncul dua brand A dan brand B, ya kan? Manufaktur yang membuat mereka. Nah, pembelian dengan mesin brand A pada manufacturing A aksen atau brand B oleh pabrikan B aksen punya term condition pembayaran, ya enggak? Iya, Ada Pak. bayar cash, bisa boleh bayar kredit. Nah, di sini kan muncul, oh, mesin A ini, oke, okay, biaya operasionalnya cuman Rp10, ya kan? Cuman biaya operasionalnya, tapi biaya maintenance-nya 100. Ini bisa juga, wah, brand B, ya kan, biaya operasionalnya 50 dan perawatannya 50. Ya, benar kan? Iya, Pak. Ah. Bisa jadi perbedaan kan? Tapi kan kita belum Oh, beli kan? belum, Pak. Berarti kita ini estimasi terlebih dahulu, Pak, ya? Iya. Estimasi ini kan ya itu makanya meramal kan? Merencanakan kan? Iya, iya, Pak. Nah, jadi dia belum ada nih, makanya seperti itu kita melihat masa yang akan datang. Jadi pengertiannya dulu. Nah, jangan rancu nantinya ke dalam ekonomi kami kita akan melihat pas nggak akan kita lihat lagi pas sudah terjadi ngapain, ya kan? Nah, seperti kayak nyanyi Spice Girl pernah tahu nggak? Ya, jangan terlalu serius, ya kan? If you want my future, forget my past, gitu kan? Gitu kan? Kalau kita pengen melihat masa depan ya udah, pas ya udah jadi pembelajaran, lesson learn kalau orang-orang di Pak proyek. Oh, lesson learn-nya gini-gini ya. Iya, tidak bakalan terjadi, tapi kan oh lesson learn-nya apa gitu. Nah, tapi kita punya itulah yang di satu kompetensi yang akan didapatkan seorang sarjana teknik industri di UIS ini yang saya tekankan sekali lagi
Anda harus kuat di dalam perencanaan dan tahu bahwa Anda itu akan mengestimasi, memikirkan yang masa akan datang. Masa lalu yang sudah terjadi ambil sebagai lesson learn, karena itu akan bergeraknya ke depan. Nggak mungkin kita bergerak ke belakang. Karena sering terjadi, ya dulu tuh kayak gini Pak, gini Pak, nggak apa-apa kok. Iya, kalau tetap mau kayak gitu juga. IT sudah berubah, zaman berubah, ya kan? Oke, boleh bisa dipahami Pak? Bisa Pak, bisa, bisa. Hmm. Oke, Makasih nah di Pak. situ gunanya kita belajar ekonomi teknik. Nah, apa aja? Ya, jadi kita padatkan dulu apa yang menjadi keuntungan kita, ya kan? Nah, apa dasar-dasar kita dalam ekonomi teknik? Ada namanya aliran kas, cash flow, dan ada pengaruh waktu terhadap nilai uang, ya kan? Ada suku bunga dan kita lakukan ekivalensi, ya kan? Nah, cash flow itu seperti apa? Orang kan bilang, oh cash flow-nya seperti apa? Ya, orang bilang cash flow, oh pengeluaran, pemasukan, pengeluaran, pemasukan, udah. Tapi kita tahu bagaimana konsepnya. Ini prinsip dalam cash flow, ya. Periode awal dan dia akan bergerak ke periode mana kursor saya ini. Nah, ya, ada. Boleh definisikan sendiri. Ini pengeluaran ke bawah dan ini pemasukan. Ada periode waktu, ini time, ya, N periode waktu. Dan ini biasanya namakan ini sebagai future, ya kan? Ini present. Kita akan banyak menggunakan ini. Dan ini timingnya, apakah satuan waktu satuan waktu itu apa aja? Bisa menit, bisa detik, ya kan? Bisa minggu, bisa hari, bisa bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tahun, ya kan? Kayak gitu. Jadi satuan waktu apa aja. Tapi secara ekonomi teknik biasanya konsepnya ada di dalam bunga. Satuan waktunya adalah per tahun. Contoh, ya. Siapa yang nggak punya rekening tabungan? Yang bersuara berarti nggak punya. Berarti punya Ada semua semua. kan? Ada Pak, Ya, ada semua. yang bersuara nggak berarti nggak punya. Isinya yang nggak ada Pak. Berarti nggak punya kan bersuara kan? Oke, ya, berarti kan Anda tahu, ya, masuk langsung keluar, masuk gajian langsung keluar, langsung ini gitu kan. Tadi kan waktu membuka kan ada, oh ya, ada iming-iming, ada suku bunga lah. Terus kalaupun Anda ya sekarang nyicil kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, gitu kan. Nah, berapa suku bunganya ya? Bisa kita terapkan hal ini. Suku bunganya itu apa sih maksudnya? Ya kan? Apakah bunganya flat? Oh ya, bunganya flat aja. Ternyata di mana? Ya, ada dua sisi yang akan Anda lihat. Gitu. Jadi, asumsi cash flow senantiasa terjadi dalam periode bunga. Apa itu bunga? Bunga di hatiku. Oh, bukan gitu ya. Bunga berbunga. Oh iya, berbunga-bunga itu ya, bukan. Nah, kita istilahnya bunga berbunga nantinya nih. Bukan berbunga-bunga, ya. Atau interest, ya. Net cash flow jumlah inflow. Nah, karena ada in, ada out, berarti terjadi kalau misalnya pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, minus. Nah, ada in yang minus, netnya yang minus, ada netnya yang plus. Nah, kalau net cash flow-nya itu plus, itu yang dinamakan, ya, untung. Nah, ini inflow karena ini kan pemasukan. Ya, kalau bisa jadi gitu ya. Ini kan cash flow saya gitu ya. Ini saya mengeluarkan 100. Dan ternyata setelah 10 tahun dia jadi 200, ya kan? Setelah 10 tahun nih kan. Nah, berarti kalau misalnya keluar 100, 200 dikurang 100, wah, berarti saya dapat 100. Ya, untung. Ya kan? Nah, tahunnya kan setelah tahun 10, nunggunya 10 tahun gitu ya. Untung 100 gitu kan. Apakah worth it? Apakah berharga? Ya kan, 100 saja. Kalau 100.000 selama 10 tahun, wah, per hari segini. Nah, itu kan time frame, makanya di situ. Jadi pengukuran kita. Oke. Ini yang kita gambarkan di dalam cash flow bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah ya. Terus ya, yang penting Anda kalau terjadi kontra aja, kalau pemasukan
ke atas berarti pengeluarannya ke bawah, atau pemasukannya ke bawah, pengeluarannya ke atas. Jadi Anda harus bisa memainkan grafik ini atau namakan cash flow ini, ya. Yang pertama ini ada present, ya, kita namakan dengan, ya, saya analogikan dengan Anda menabung, ya. Sekarang Anda tabung, buka rekening 100.000, ini profit, interestnya 10% per tahun. 10%, kalau dia bilang interestnya, bunganya 10%, istilahnya persen, satuan waktunya itu adalah per tahun. Contohnya juga, bisa jadi pada waktu bunga bank, oh ya kamu deposit dong, buka deposito untuk 6 bulan atau untuk 3 bulan. Berapa bunganya? Bunganya adalah 6% katanya. 6% itu bukan berarti 6% per 6 bulan atau per 3 bulan. Enggak. Kalau nggak ada satuan pernya, berarti itu adalah tahun. Jadi, oh ini per tahun, berarti saya bagi. Tanyakan kayak gitu. Jangan, oh ya ini per bulan. Enggak, jangan berasumsi. Oke. Nah, contoh, menabung. Nah, ini ada namanya bukan investasi, future. Ya, F ini future. Dan kita juga bisa, misalnya kita menyicil, annual itu kita tahunan, kita nyicil, ya, sama ratakan, ya kan. Jadi ada 3 hal nanti akan Anda, banyak ya sebenarnya yang konsepnya, wah kita mau habis 10 menit lagi, ya, konsepnya pasti ada. Nyicil itu namanya annual, ya, A istilahnya di dalam ekonomi teknik, ya. Contoh, sebelum 10 menit mau habis, ya. Apabila Anda nabung 10 juta pada tahun 2010 dengan suku bunga 15% per tahun, berapakah jumlah tabungan Anda setelah 10 tahun? Ya kan? Nah, kita anggap karena kita menabung di awal, kalau secara diagram cash flow, saya keluarkan, contoh, saya bisa ke bawah, present. Nih, saya keluarkan 10 JT. Ya kan? Nih, time frame-nya per tahun, 1, 2, 3 sampai dengan tahun ke-10. Nah, berapa yang akan saya dapatkan setelah 10 tahun? Ya kan? Nah, kalau dibilang karena sebagai rumus bunga, ya kan? Saat ini kalau 1 tahunnya, ini contoh ya. Ini kita kasar dulu lah hitung-hitungannya. Nih, 1 tahun pertama, ya, saya nabung 10 juta, ya kan? Anggap P. Dan kemudian setelah 1 tahun, berarti ini di tahun 2010. Tahun, oke, ini saya di sini aja tahunnya. Tahun 2011, ya kan? Berarti Anda sudah dapat bunga 15%, benar nggak? Jadi tabungan Anda ada namsukan berarti 10 juta dikali 15%, ya kan? Ditambah 10 juta lagi, benar nggak? Ya kan? Berarti tabungan Anda adalah 10 juta ditambah 10 juta kali, mana kalkulator? Oh, udah. Jadi nanti harus sedia kalkulator ya. 10 juta dikali 15%, 1.500.000. 1.500.000. Berarti tabungan Anda adalah 11 juta. Ya, udah 11 juta kan? 11.500.000. Hmm. Ya kan? Nah, ada konsep-konsep yang akan kita bahas nantinya. Apakah ini bisa jadi sebagai base lagi di tahun ke 2012 perhitungan sebagai pokok, ya kan? Nah, ini dinamakan dengan konsep kapitalis, namanya bunga berbunga atau bunga majemuk, ya kan? Atau juga bisa konsisten, ya kan? Konsep bunganya bunga rentenir. Kalau gini nih. Tapi kalau bunga yang lain, apa namanya, bukan efektif ya. 10 juta, ya kan? Karena Anda punya 15% bunganya, ya kan? Ya udah, tetap pokok yang jadi adalah 10 juta. Di setiap tahun Anda menambahkan 1.500.000. Nanti akan kita bahas sebelum waktu habis, ya. Kalau ini waktunya habis, minggu depan kita pakai ini ya, Google Meet aja ya. Baik, Pak. Ya. Pak, boleh. Ya, biar nanti Anda bisa dapat pahami lebih jelas gitu.
Nah, jadi nanti akan saya bahas di sini. Banyak konsep-konsepnya, ya. Karena waktu kita mau habis nih. Jadi bisa jadi dalam bunga konsisten 15% per tahun, ya udah 10% jadi pokoknya dikali 15% 1.500.000 Anda jumlahkan selama 10 tahun kali ditambahkan dengan pokoknya. Udah, ini bunga Anda. Tapi kalau misalnya bunga berbunga, ya kan? Di tahun kedua, oh udah jadi pokoknya nambah dengan bunganya lagi, tambah lagi. Kalau nabung, oke, untung. Ya kan? Kalau kredit, ngutang, bunga berbunga. Nah, inilah ya yang jadinya pinjol pum gitu. Oh, bisa naik. Nah, kayak gitu konsepnya. Karena dia menggunakan konsep bunga berbunga. Yang sudah dia bunga, bungakan lagi, nah itu. Ya, itu di dalam konsep bunga berbunga. Ya. Nah, kalau yang ini kita kayak dulu lah. Contohnya sebagai konsep bunga berbunga. Ya, rumusnya ini adalah kita kan 2 tahun. Pertama, ya 10 tahun. Ada nggak sini? Nah, nggak ada ya. Tahun pertama, ya, sama dengan 10 juta. Saya punya duit. Saya tabung. Ops. Ya. Di tahun kedua, berarti saya udah punya. Kalau tiba-tiba mati, berarti kita langsung off ya. Nah, tahun kedua, P yang satu ini, ya, ya, saya anggap di P tahun kedua, ya, 10 juta, saya tambahkan dengan 10 juta. Maaf Pak, suaranya Ah, sendat-sendat Pak. hujan kali ya? Tempat saya hujan pokoknya. Nih, sedap-sedap juga. Kadang-kadang. Oke, Agak 10. lancar, kadang-kadang Oke. Pak. Nah, 10 juta dikali bunga kan? Ini kan dengan bunga kita 0,15, 15%. Ah, ya kan? Kalau saya anggap ini, aduh, oke lah. Ini adalah P1, ya, P yang awal. Ya kan? Ini bunganya. Ini akan menjadi sama dengan P1 ditambah, ya kan? 15 juta. 1.500.000. Ya. Di tahun ketiga, tahun 2012, ya. Berarti yang P2 kan? P2, yang ini jadi P2 kan? Ini bunga berbunga. Jadi P2 ditambah, karena dia jadi pokok. P2 dikali 15%. Benar nggak? Karena dia jadi pokok. Pokok yang pertama awal ini. Ini matematikanya. Nah, makanya rumusnya ini bahwa future nanti saya akan menjadi berapa jumlah tabungan saya. Ini namakan dengan future kelas 10, ya kan? Konsep nabung adalah berapa jumlah Anda hari ini dikali 1 ditambah I pangkat N. Coba ambil yang kedua. 10 juta, tolong dihitung berapa ini ya. 10 juta dikali 1 ditambah I berarti 1,15 pangkat 2. Ini juga dihitung. Berapa hasilnya? Ini akan sama. Sebelum 1 detik mau habis. Ada yang saya bantu ini? Jumlah yang atas ini P3. Ini berapa jumlahnya nih? Ini berapa jumlahnya? 1 juta 11.500.000 ya. Ya kan? Berarti ini adalah
11 juta 500 ditambah 11 juta 500 dikali 0,15. Nah, ini coba bisa jadi juga 10 di berapa? Halo? 350. Kurang jelas, Mas. 3 juta tuh. Putus deh. Atau network saya yang jeleknya. Oke, kurang dari 1 menit lagi. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita Baik, Pak. sambung lagi minggu depan. Nanti saya share juga ada video-video yang lain tentang bagaimana perhitungan ini. Karena waktunya mau habis nih, less than 1 menit. Ya. Baik, Pak. Oke, Pak. terima kasih. Oke, Absen Pak. 100% semua hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tolong nggak Bang masukin ke grup kelas Bang? Masukin Adinda. Iya bang. Oke, Pas siapa kali itu baru ketua bangun kelasnya? Silakan dimasukin. Ya. Oh, baik, Pak. Nanti dimasukin, Pak. Siap. Kasih Minta nomornya tolong. lah. Apanya yang mau Itu- dimasukin nih? Masuk-masuk aja. Itu sudah di obrolan Pak. Udah saya Minta masukin nggak ngasih nomor ya? Udah habis.